Sasar Kampus, Sasar Bercerita, how's it going semuanya? Perkenalkan nama gue Ramus dan selamat datang kembali di Bedah Jurusan. Nah sekarang gue sudah duduk bersama narasumber gue. Perkenalkan ini Dira. Halo semuanya. Jadi Dira itu adalah mahasiswi stay ITB jurusan informatika ya. Salah, jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Oh ya udah, kalau begitu kita ulang lagi ya, maaf. Bener? Oh salah lagi. Jadi Koreksi aku dikit. dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Oh iya, itu dia teman-teman, maafin ya aku. Gimana nih? Iya, aduh, kayaknya aku bakal disidak itu sama Pak Bos ya bentar lagi ya. Jadi gimana Dir kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuman Alhamdulillah. mungkin agak sedikit stress out kali ya. Kenapa Gara-gara itu, Teh? corona ini. Jadi kayak kurang interaksi. Biasanya kan kalau di kampus ada semacam cuci mata gitu ya. Oh kayak ngeliat gitu, refreshing pemandangan, gitu. gitu. Kalau sedikit momen tuh ada gitu yang bisa dilihat gitu kan. Sekarang tuh ya kalau misalnya lagi stres ngelihatnya ya ini Ya, lagi ini lagi gitu. Jadi gitu. gitu sih. Hanya sebatas Zoom gitu ya. Bener. Nah itu yang pengen gua tanya, belajar online ini ngaruh banget gak sih ke cara belajar anak ITB yang ya notabene biasanya ambis banget kayak gitu? Sebenarnya sih mungkin kalau dari aku balik lagi ke orangnya ya. Soalnya kayak kalau dari aku pribadi sejujurnya nggak ada masalah sama sekali. Mungkin karena bidangnya juga berhubungan sama komputer gitu ya. Tapi kalau yang kayak semacam jurusan lain mungkin ada hambatannya karena entah itu kayak mereka jadi kekurangan hands on-nya lah atau gimana sampai bisa mengerti materi yang emang diajarin. I see. Jadi emang kayak masih mending lah ya karena kan kita lu juga praktisnya di laptop, di komputer kayak kan ya. Praktikum juga kan praktikumnya ada ininya laptop gitu. Jadi nggak ada praktikum yang emang benar-benar harus pakai bahan kimia apa lah atau alat-alat apa gitu. Benar-benar. Nah, sekarang kita bakal beralih lagi ke pertanyaan yang lebih merujuk ke jurusan lu nih atau enggak secara umum ke fakultas lu nih. Nah, cara belajar di Stay ITB itu kayak gimana sih? Atau enggak lebih pada umumnya tuh pada sistem teknologi informasi di jurusan lu? Apakah seru kah atau ribet kah? Terus belajar apa aja sih di sana gitu? Ini mau kayak ngejelasin lebih ke stay-nya dulu secara general apa? Boleh. Dari stay secara general terus nanti bisa merujuk juga bisa. Kalau untuk cara belajar anak-anak stay mungkin sama-sama aja kali ya. Tapi kebanyakan tuh waktu aku lagi TPB. Oh ya BTW di ITB tuh kita tuh waktu pertama kali masuk gak langsung masuk ke jurusan. Jadi kayak ada semacam 1 tahun tahap persiapan bersama. Jadi kayak semacam ngulang lagi pelajaran SMA. Dan tapi ada tambahan 1 atau 2 matkul tentang yang ngejurus ke suatu jurusan gitu. Kalau selama TPB sih aku ngeliat kayak kebanyakan tuh anak-anak stay itu di kelas itu pada tidur, tapi tiba-tiba IP-nya 4 gitu. Come on, itu tuh kayak apa maksudnya emang terlalu sans terus merekanya emang udah pintar dari sananya atau bisa gimana? Jadi ya, bisa jadi dari sananya atau mungkin mereka punya taktik kayak belajar malam, siangnya tidur gitu kan. Menarik. Jadi kayak owl gitu kayak kan. owl, night owl ya. Night owl ya. Jadi kayak gitu, tapi kalau aku lihat-lihat sebenarnya sama-sama aja sih sama fakultas-fakultas lain. Tapi kita nggak seambis fakultas terambis ITB. Oh oke. Emang ada fakultas yang terambis di ITB? Katanya sih teknik industri kalau nggak salah. Menarik. Fakultas teknik industri. Tapi ya gitu sih anak-anak stay kalau aku ngeliatnya agak sans. Cuman mungkin ini bisa jadi sedikit tricky kali ya. Jadi kayak bagi aku mungkin yang emang nggak begitu secara genetik atau apa jadinya waktu pertama kali masuk stay itu ngelihat yang kayak orang lain santai jadinya keikutan santai taunya dianya ini gitu sebenarnya kan. emang udah sebenarnya udah ya diem-diem ya, gitu kan. Ya. Ya awal-awal mungkin agak stresnya di situ. Cuman ya lama-lama mungkin bisa kelihatan misalnya lama-lama bisa in juga. Jadi udah tahu pace-nya kayak gimana gitu. Itu yang penting sih setidaknya kita bisa keep up ya nggak sih? Iya benar banget. Tapi emang orang-orang di sana tuh bener-bener ya mungkin sistem pembelajaran di ITB tuh ya itu jadi kayak yang harusnya dipelajarinnya 6 bulan dibuat jadi 1 bulan gitu. Gitu. Jadi kayak ya semacam mental akselerasi kali ya gitu. Dan di jurusan-jurusan juga kalau terutama jurusan aku kayak
karena tadi kan penggabungan dua jurusan, Iya. jadinya ya agak sedikit chaotic mungkin. Jadi kebayang sih 6 bulan jadi 1 bulan, kebayang sih. iya jadi ya gitu. Didominasi oleh teori atau praktis? Praktik. Pastinya teori sih. Kayak ya mau gimana pun juga, kayak universitas dosen dimanapun juga teori nggak sih? Kalau di di fakultas di universitas apa sih? Sama sih, kayak lebih banyak pasti, teori tapi nanti pasti tapi ada kita dituntut praktik. buat bisa gitu kan, dan kita bisa harus praktikal ya kita nyari sendiri gitu betul, kan. Betul. Jadi kayak gitu. Dan ya itu mungkin dari cara belajar kali ya. Kalau misalnya di STAY ada jurusan apa aja, di STAY itu ada 6 jurusan. Menarik. Ada teknik informatika, teknik elektro, teknik tenaga listrik, teknik biomedis, teknik telekomunikasi, sama sistem dan teknologi informasi. Katanya si stereotip di awal si anak STAY, teknik informatika sama sistem teknologi informasi itu kayak 11-12, padahal sebenarnya kalau diulik-ulik lagi agak berbeda, nggak jauh berbeda sih, beririsan gitu lah. Jadi kalau dari sistem dan teknologi informasi itu kan kayak gabungannya antara sistem informasi sama teknologi informasi. Dari namanya mungkin kayak kayaknya nggak beda jauh ya, gini. Iya sih ya. Makanya tadi gua rada ini kan. Rada susah ya. Iya. Jadi kalau misalnya sistem informasi itu lebih kayak, kalau di universitas lain juga lebih ke arah kayak gimana caranya kita nge-compose suatu desain gitu kan, sesuatu desain, entah itu baik itu software atau yang berbau IT, itu untuk klien gitu. Jadi kayak misalnya ada klien nih, misalnya di bank gitu kan, dari klien bank dia pengen semacam sistem yang terintegrasi gitu ya, dia mau ngebuat m-banking gitu. I get you. Nah, ntar kayak desainnya kayak gimana, kira-kira kayak tampilannya kayak gimana biar user tuh bisa ngerti gitu. Dan nanti di dalam-dalamnya tuh kira-kira cara buat nge-compose database sistemnya kayak gimana. Itu kayak itu anak-anak STI itu kalau anak STI kayak, dan manajemen, dan menariknya tuh ada ilmu manajemennya juga gitu. Jadi kayak kita belajar juga gimana caranya kita nge-developing people management. I get you. Jadi yang bikin aku tertarik ke sistem informasi itu sih. Jadi kayak dia irisan antara dunia IT sama dunia manajemen sebenarnya. Nah, kalau teknologi informasi ini yang bisa dibilang irisan banget ke anak informatika. Jadi dia kayak ngebahas gimana sih cara kerja suatu hardware gitu, misalnya komputer gitu kan. Iya. Dari kita ngetik sampai bisa muncul di layar itu kayak gimana sih prosesnya, cara proses penyimpanan memorinya kayak gimana nih kira-kira biar si hardware kita yang kita pakai tuh nggak cepet panas lah, atau misalnya nggak cepet hang atau gimana gitu. Itu anak-anak teknologi informasi. Nah, kalau di ITB digabungin tuh dua itu. Jadi kayak kita dituntut untuk ngebuat suatu sistem yang ramah user, ramah terhadap hardware, dan ramah terhadap bisnisnya juga gitu. Wow. Gitu sih. That's very interesting menurut gue. Serius, ini pertama kali gue denger. Jadi STAY itu kayak gitu ya. Kalau mungkin di ancang-ancang gitu ya. Jadi kalau misalnya sistem teknologi informasi sama teknik informatika tuh bisa dibilang kayak teknik informatika itu jadi semacam, kalau kita ngebuat bangunan kayak teknik sipilnya. Tapi anak ST itu lebih ke arah anak arsitek ya. Jadi kayak kita nge-desain ini kira-kira kayak gimana, dan yang urusan buat kira-kira ini bahannya kayak gimana, codingannya kayak gimana nih, itu anak IF-nya gitu. Berarti bukan cuman correct me if I'm wrong ya. Berarti dari yang gua tangkap tadi, berarti kalian itu bukan cuman kayak manajemen software, tapi juga kayak penggunaannya terhadap usernya gitu kan ya. Manajemen terhadap usernya menggunakan si softwarenya yang kayak gitu ya.
Dan biasanya sih anak-anak ST itu harapannya ke depannya itu harapan lulusannya ya. Jadi kita kayak semacam menjadi seorang product manager kalau ini. Jadi kayak waktu kita mau nge-compose suatu produk kan kayak ada elemen-elemennya gitu kan. Iya. Ada kalau misalnya ya bahasa-bahasa informatikanya misalnya ada front end-nya, ada back end-nya, ada UI UX design-nya. Yes. Terus ada kayak database sistemnya. Itu kan orang-orang bidang-bidang sendiri di informatika kayak gitu. Nah, product manager ini harapannya itu bisa ngelingkup semua ini gitu. Jadi dia yang kayak makanya itu kenapa kita belajar tentang manajemen people, manajemen enterprise itu karena ya kita jadi semacam apa ya, mukanya gitu loh. Jadi mukanya antara klien sama orang-orang di belakang gitu. Menarik. Ya. I can see itu relate banget sama apa namanya itu kayak apa yang manusia sedang pergunakan sekarang kan gitu. Kayak misalnya yang lu bilang tadi, lu terinspirasi karena Snowden. Karena kan memang sekarang itu kayak aplikasi yang seperti itu it's everywhere, right? Dan dipakai oleh manusia. Makanya kayak gimana caranya kita bisa bikin kayak suatu software ya, kan? Yang gak cuma ramah ke manusia tapi juga ramah ke hardware yang dari gua tangkap dari bahasa lu, ramah ke hardware. Oh iya ya, biar laptopnya nggak panas. I think is that the orang awam way itu? Oh iya, mungkin. Berarti nggak salah ya pemirsa ya? Iya gitu sih. Oh oke deh. Dir, pertama kali ya. Tadi kita sempat ngobrol, ya kan? Tadi kan kita sempat ngobrol sebelum syuting. Ini bau-baunya bau bawang. Ya. Betul sekali. Dir, gue pengen nanya, Dir. Kenapa sih stay itu selalu dikaitkan dengan wibu? Tuh, bos kita udah ketawa kenapa ya? Ketawa lu ya. Okay. Kenapa ya? Kan ini datang dari anak stay-nya sendiri nih. Kenapa nih? Mari kita breakdown ya teman-teman. Kenapa breakdown nih? Okay. Yeah. Pertama kita breakdown nih. Tadi orangnya stay santai-santai kan? Yes. Dan ya kebanyakan mereka juga senang gaming gitu. Gitu. Jadi gamers, mungkin aku nggak tahu. Emang game ada yang kayak animasi Jepang gitu ya? Ada ya? Bos kita wibu abis ya? Oh gitu. Padahal bosnya bukan stay ya? Bosnya bukan stay. Nah iya itu, makanya aku bingung. Padahal kayak dominan wibu tuh bukan di jurusan stay justru. Dominan gitu. wibu tuh sedengar aku tuh di jurusan FMIPA ITB. Oh, kamu jurusan apa bos? Oh, kirain di jurusan dia. Soalnya gitu, jadi kayak bahkan anak mesin juga ada gitu yang wibu atau jadi kayak aku nggak tahu kenapa stereotip tiba-tiba di stay. Mungkin karena kita berhubungan sama itu kali ya, bidang di IT-nya juga. Tadi kan di IT kan ada bidang game developer. Oh ada game gitu. Jadi kayak kita mungkin itu kali yang ngebuat stereotip wibunya. Dan emang anak-anak stay itu yang kayak menonjol aja itu, ngerti gak sih? I get you. Jadi kan beda gitu kebanyakan ya anak-anaknya kan kebanyakan introvert. Jadi beraninya tuh berani online gitu. Gak berani face to face. Jadi kayak mungkin kelihatan wibunya dari situ kali ya. Bisa. Aku gak tahu emang orang wibu introvert ya enggak ya? Enggak juga. Dia banyak bacot bosnya. Iya, makanya. Gak mungkin dia introvert. Iya. Terus sebagai stigma masyarakat umum nih ya, dari apa namanya itu gua tangkap dari teman-teman gua juga gitu. Anak ITB itu katanya ambis-ambis. Bener itu teh? Lebih tepatnya tuh kayak anak-anak yang kena sindrom juara semua. Oh, apa tuh? Menarik tuh. Habis gak ada tuh di kuliah gua, gak ada itu. Jadi tipikal karena ini ya, mungkin karena kebiasaan dari SD-nya mungkin atau dari SMP-nya yang kayak, mah aku juara 1 nih, gitu. Mah aku ranking 1, mah aku misalnya aku menang Olimpiade OSN seprovinsi atau senasional atau seinternasional gitu kan. Insecure aku. Jangan gitu dong. Ini gue jadi anak ITB juga agak insecure gitu. Mungkin itu lebih tepatnya ke arah sindrom juara. Jadi mungkin karena terbiasa nyaman dengan gue bisa gitu. Tiba-tiba dihadapin sama lingkungan yang orang-orangnya bisa semua, luar biasa semua gitu. Jadi kan. merasa challenge ya nggak sih? Masih challenge, jadi kayak akhirnya ya udah nubi-nubi aja gitu sendiri gitu. Cuma itu nggak baik sih menurut aku. Jadi kayak sindrom juara itu agak
takutnya tuh kena ke mental juga gak sih? Karena tadi mungkin karena insecure jadi akhirnya entah itu kayak pengen bunuh diri lah, atau kayak gimana gitu. Iya. Karena itu cuman menurut aku ya santai aja. Bagi aku sih gimana ya, tiap orang tuh punya titik awal yang berbeda-beda, tapi dan tentunya setiap orang tuh punya proses berbeda-beda juga gitu. Misalnya soalnya aku ngalamin nih kayak di stay terutama kan, dan ngebawa alma mater juga kan, SMA ya bisa dibilang SMA favorit. Terus kayak tuh. orang-orang mengharapkan kayak lo dari SMA favorit pastinya lo keren sama nih. lo. Iya kan, sama kayak pasti lo pinter nih, pasti ini. Soalnya bener waktu aku pertama kali masuk ke stay, terus kayak kenalan sama orang, tanya kan SMA, jujur pas udah ditanya SMA tuh udah kayak aduh jangan dong gitu. Yes. Karena gua mengerti. tolong banget lo ekspektasinya tinggi banget ke gue gitu kalau misalnya ya SMA gue dari mana gitu. Itu mungkin jadi kayak jadi beban, terus akhirnya tuh insecure dan awal-awal tuh pada dikenalin juga orang-orangnya ada yang lebih keren gitu. Maksudnya gimana ya, bagi aku SMA tuh sebenarnya nggak ngejawab kalau misalnya kamu sepintar apapun. Iya. That's it ya teman-teman. Jadi kayak bagi kalian yang masih kayak punya apa ya, kesedihan gak keterima di SMA favorit lah atau SMA yang apa, jujur SMA tuh nggak ngaruh banget ke apa yang emang kalian potensi yang emang kalian punya gitu. Bener banget. Kayak teman-teman aku kayak ada yang dari SMA daerah tapi udah yang kayak juara apa dan itu gitu sih. Boleh mungkin di tiap orang beda-beda. Tapi akan ada satu saat kita tuh bisa melampaui orang itu gitu. Dan itu ya based on proses yang emang kamu jalanin, effort yang kamu jalanin untuk bisa sampai titik yang melebihi dia itu. Bener banget. Trust in the process, right? Trust in the process. Karena dia pada saat sampai titik tertinggi itu juga mungkin udah ngadapin proses yang wah banget gitu ya. Dan kita kayak masih oke gitu. It's okay gitu. Everyone has their own time to shine mungkin. Betul, bagi aku jadi kayak ya udah sih. Well, ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi ya, tapi aku tidak tahu ini bisa dipertanyakan atau enggak. Yang bikinnya bos aku habisnya skripnya ya. Oke. Oh, bukan. Kenapa? Ya, apa namanya teh? Di ITB katanya ada surat siap mati. Oh. Apa itu teh? Oke. Habis di aku mah nggak ada. Di stay sih ya, di stay. Jurusannya itu jurusan teknik tenaga listrik. Oh wow. Jadi sebenarnya itu nggak seserem yang emang kalian kira sih. Soalnya kayak dia mungkin perjanjian gara-gara kan praktikumnya ya berurusan sama listrik gitu kan. Listrik yang voltage-nya tinggi dan rendah. Itu mungkin kayak lebih apa ya, kayak insurance kayak misalnya kalau ada apa-apa siap ditanggung gitu aja. Tapi selama ini nggak ada yang ini kok. Jadi kayak occupational hazard gitu nggak sih? Yes ya. Oh, gitu. Ya sudahlah. Berarti tenang ya calon mahasiswa ITB. Nanti nggak menyeramkan itu kok. Iya. ITB mah chill ya? Oh chill banget ya nggak sih? Iya, chill bagi orang tertentu. Chill bagi orang tertentu. Oke. Nah, Dir, kita hampir masuk ke penutupan. Penutupan. Wah, sedih banget. Iya, kita bentar lagi mau udahan gitu ya. Ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya mah. Lu tadi mention bahwa lu masuk ke ITB mandiri atau udah lupa ya tadi ya? Mandiri ya. Mandiri kan ya. Nah, ada gimana sih caranya biar kita bisa masuk ITB? Ada jalur apa aja gitu? Oke. Mandiri tuh kalau saya baru dibuka di tahun aku ya, tahun 2019 misalnya. Oh gitu. ITB sebelumnya belum ada mandiri? Mandiri belum ada. Baru dibuka. Gitu. Iya bener gak sih? Bener kan ya? Takutnya salah. Jadi ada 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN, sama mandiri. Satu internasional, ya benar, satu internasional. Tapi kalau nggak salah internasional tuh hanya beberapa fakultas aja, jadi nggak semua fakultas. Stay kalau nggak salah nggak ada. Jadi kalau untuk stay sih 3 tadi. Cara masuknya kalau SNMPTN pasti lah nilai rapot. Yes. Kalau untuk penilaiannya jujur aku juga sampai sekarang masih belum tahu itu. Masih kayak wah ini banget ya. Ini ya.
tiba-tiba gitu kan orang-orang yang terimanya yang ini kayak betul, kok dia betul. gitu ya. Enggak deh. Aku mengerti. Ya SNMPTN ya udah gitu. Cuman kalau nggak salah SNMPTN semakin tahun semakin berkurang kuotanya. Oh gitu? Iya iya jadi kayak dibanyakinnya di Mandiri sama di SBMPTN. Berarti emang sekompetitif itu dong ITB? Atau ada reason yang lainnya? Kayaknya deh semua univ kayak atau gitu. Mungkin sekarang nilai rapot sudah tidak dijaminkan kali ya. Waduh, menarik sekali. Semangat kalian ya, maba-maba. Terus kedua jalur SBMPTN ya pastinya kalau tahun ini UTBK kan ya. Tahun ini dan tahun aku depan. dulu UTBK. Mandiri juga kalau ITB hanya UTBK lagi gitu. UTBK nilai UN sama nilai rapot kalau salah. Oke. Nah terakhir nih Dir, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Dira sampaikan kepada mereka yang ingin masuk ITB nih, terutama STE dan sistem teknologi informasi? Oke. Ini banyak banget, kayaknya aku bakal berparagraf kayak ya. Nggak apa-apa dong. Oke. Mungkin kalau aku pengen lebih general lagi ya, nggak ke ITB. Jadi aku nggak mau membesarkan ITB enggak nih. Ini sih terutama bagi teman-teman nih kayak yang masih SMA yang masih menduduki kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 udah fokus kali ya. Itu bener-bener deh eksplorasi diri kamu gitu. Bener-bener dicari nih jati diri gue tuh apa, siapa sih gue gitu kan. Personal branding tuh penting banget. Apalagi sekarang kan kayak kita hidup di masa-masa sosial media tuh menjadi salah satu life essentials mungkin ya. Iya benar banget. Dan dengan ada tokoh-tokoh influencer gitu yang kita nge-following itu kayak secara nggak langsung gak sih kayak kita tuh ngikutin orang itu gitu. Benar. Dan akhirnya kayak kita kehilangan identitas lah kasarnya ya gak sih? Iya benar. Nah itu sih mungkin yang aku pengen tekenin. Coba deh dari sekarang tuh bener-bener explore. Mungkin bisa rehat dari sosial media apa gimana, rehat dari tuntutan publik mungkin ya, atau soalnya yang saat ini kita lihat perfect itu tuh terkadang standarisasi yang udah dibuat sama sosmed gitu. Ya nggak sih? I get what you mean, man. Nah itu, dan aku tuh kayak pengen coba deh kalian lepas dari itu semua, lepas dari semua yang udah kebentuk di kepala kalian. Soalnya aku jujur aku agak khawatir banget gitu ya ke generasi yang ini. Dan benar-benar gunain waktu kalian buat eksplorasi diri. Dan satu kalimatnya benar-benar aku pengen tekenin, make any mistakes as you can. Karena ya mumpung kita masih muda gitu kan, masih punya banyak energi. Dibanding galauin si doi, mending kayak bener-bener eksplorasi diri kalau kata aku sih. Mahal banget uniqueness tadi, mahal banget rarity seseorang. Betul. Aku yakin kayak setiap orang tuh pasti punya sifat yang berbeda gitu kan. Betul. Dan kita harus embracing our uniqueness gitu. Jangan dijadikan suatu kelompok-kelompok yang emang ya harusnya gue seperti ini gitu. Gue harusnya ngikutin tren ini. Padahal kan kayak kenapa kita harus ngikutin tren? Kenapa nggak kita kayak ya udah gue aja gitu. Dan yang kedua ini sih setelah kamu kayak nge-explore kayak aku ikutan, maksudnya gini, soalnya aku banyak banget anak SMA sekarang tuh kayak aku fokus banget ke bimbel ya, padahal bimbel tuh kayak cuman udahlah gitu ya sih, kayak lo udah dari sekolah, harusnya di sekolah juga udah bisa gitu. Yes. Harusnya kegiatan lo di luar ya kegiatan tadi, mungkin kayak lo ikut-ikutan workshop, ikut-ikutan community di luar gitu. Betul. Banyak banget kayak dan banyak banget kayak seminar-seminar yang diadain sama himpunan-himpunan mahasiswa yang nyebutin tentang apa sih yang sekarang tuh dunia tuh sedang butuhkan, apa yang sedang terjadi gitu. Itu penting banget loh, dan penting banget kalian tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini gitu. Dibanding nontonin TikTok yang gimana-gimana banget, mending kayak nyari tahu nih kira-kira apa yang sedang terjadi, what's happening banget. And apa yang bisa kita kontribusikan gitu sih. Bener banget. Mungkin itu kunci buat nentuin kayak tahu jurusan yang emang kamu ingin itu apa dan gimana. Well, itu adalah ending yang sangat menarik. Aku pengen, guys, applause dulu dong. Karena itu
sebenarnya sudah menyimpulkan ya apa yang ingin aku simpulkan, tapi sekarang karena tadi kamu sudah, oh my god, it's very detailed. Maksudnya tuh kayak, oke, maybe I can say this, bahwa kita sebagai generasi muda, kita itu harus realize bahwa kita adalah agen perubahan kan. Ya, daripada kita apa ya kita santai-santai aja atau enggak gimana nanti aja gitu kan. Mungkin kita harus mulai melihat what's happening in the world gitu, dan kalau misalnya ada something bad happening in the world, bagaimana cara kita bisa merubah something bad itu menjadi something good, atau enggak mungkin something good menjadi something better gitu kan maksud gua tuh. Dan kalau misalnya soal kuliah, janganlah merasa discouraged, ya kan? Janganlah merasa bahwa orang lain itu lebih better daripada lu. Man, semua orang itu pasti lebih better daripada lu dalam berbagai aspek gitu. Nggak cuma satu aspek, mungkin lu juga lebih better daripada dia dalam aspek lainnya gitu. And the most important, everybody has their own process juga. Jadi kayak trust on your process. Jadi there you go. Dira, thank you banget udah datang ke Sasar Kampus. Makasih udah mau sharing di bedah kampus, bedah jurusan ya. Viewers, thank you so much for watching, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sasar Kampus, Sasar bercerita. Bye-bye. Bye-bye. Tugus itu adalah mahasiswa dari Stay ITB, Sistem dan Teknologi Informasi. Gimana? Sekarang jadi anak ITB nih. Gaya. Sibuk gitu kan. Online, kuliah online. Ngaruh gak ke belajar lu? Nyetung dulu 2 detik gitu. Mah, apa? Dapat gitu. Bohong katanya. Gitu pertama, bohong katanya. Ini adalah pertanyaan yang sama yang akan gue tanyakan ke lu, karena gue tahu lu juga adalah kaum ini. Apa? Kaitannya wibu sama stay apa sih? Aduh, jadi oke.